Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 10 kelas 9C dari SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan mengenai materi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya serta nama pembimbing. Nama pembimbing, Dr. Putu Eka Juliana Jaya SE MSI. Nama anggota, Ketua Kelompok, Ibu Sri Putumia Ariwastika nomor absen 13, Wakil Ketua Kelompok, Ikoman Robert Arya Wijaya nomor absen 17, Anggota 1, Tara Regina Putri nomor absen 42, Anggota 2, Dio Rizky Maulana nomor absen 7. Sekian perkenalannya, sekarang kita akan melanjut ke materinya. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintah dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Keempat, pembentukan kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden. Anggotanya diangkat atau diberhentikan oleh Presiden. Tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun susunan Kabinet RI yang pertama tersebut adalah sebagai berikut. Selain itu, diangkat pula 4 pejabat negara yang mengeplai beberapa lembaga negara antara lain Kusuma Hatmaja, Mahkamah Agung, Gatot Taruna Miharja, Jaksa Agung, A.G. Pringgodikdo, Sekretaris Negara, dan Soekarjo Riopranoto, Juru Bicara Negara. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. F. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEHO. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat.
Supriyadi, tokoh perlawanan tentara peta terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oirip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Nah, dapat kita simpulkan, setelah proklamasi, para pemimpin membentuk lembaga dan kelengkapan negara. PPKI juga menyelenggarakan rapat yang menghasilkan keputusan seperti pengesahan UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan KMIP, dan membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.